Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maftuha selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan para yang melihat video ini. Di sini saya Muhammad Jabbar Syafiuddin akan memaparkan materi tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model humanistik. Terkait dengan kurikulum, dalam pandangan humanistik, fungsi kurikulum lebih pada upaya penyiapan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Menurut H. Malik, dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang satu, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Dua, menghormati individu peserta didik. Yang ketiga, tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajarkan untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya, sehingga evaluasi kurikulum humanistik lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta didik di masa depan. Untuk selanjutnya adalah model subjek akademik. Kurikulum subjek akademik merupakan model kurikulum yang menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Ilmu dipandang sebagai konsep yang selalu berkembang. Karenanya, kurikulum hendaknya mengacu pada kurikulum dan pembelajaran disiplin ilmu yang ada. Keberadaan kurikulum model ini banyak dipengaruhi pemikiran klasik, seperti perennialisme dan esensialisme, berorientasi kepada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Pelajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya adalah model rekonstruksi sosial. Dalam konteks kurikulum, rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat. Kurikulum dan pembelajaran politik berkembangan ekonomi. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial memberi komitmen yang tinggi pada ide sosial yang dibatasi oleh konsensus sosial. Dalam pandangan rekonstruksi sosial, problematika masyarakat yang setiap saat muncul sejalan dengan percepatan informasi, teknologi, ekonomi, politik, bahkan arus budaya mengharuskan setiap kurikulum pendidikan dapat memberikan tawaran solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang selanjutnya adalah model teknologi. Dalam pendidikan, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Inti kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik harus dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi seharusnya berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa semakin banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.